Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Mahardika Haryanto dari 10 3 1. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang para tokoh penyebar Islam di Nusantara. Indonesia sebuah wilayah dengan keberagaman budayanya mulai dari bahasa, adat, tak terkecuali agama. Indonesia menjadi negara dengan keberagaman agamanya yang menyebabkan Indonesia sempat menjadi pusat penyebaran beberapa agama besar. Para tokoh penyebar Islam di Indonesia, agama Islam menjadi salah satu agama yang paling banyak dianut. Hal ini disebabkan oleh para penganutnya. Awalnya, kebanyakan adalah para bangsawan yang memiliki pengaruh besar di wilayahnya. Tokoh yang dianggap sebagai penyebar di Islam di wilayahnya adalah 1. Sultan Malik Al-Saleh, 2. Sultan Ahmad, 3. Sultan Alauddin Riayat Shah, 4. Sultan Alauddin Sultan Zainal Abidin, 5. Datuk Tunggang Parangan, 6. Wali Songo. Penjelasan setiap tokoh. Sultan Malik Al-Saleh. Murah Silo atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Berdiri pada tahun 1267 Masehi. Murah Silo memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Murah Silo bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Beringin, Kecamatan Samudra. Di nisan Sultan Malik Al-Saleh tertulis bahasa Arab yang artinya, "Ini adalah makam almarhum yang diampuni, yang kuat dalam beribadah, sang penakluk yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh." Sultan Ahmad. Sultan Ahmad adalah salah satu sultan yang berasal dari Samudra Pasai, kerajaan pertama di Asia Tenggara yang menganut agama Islam. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-13 di wilayah yang sekarang menjadi Aceh, Indonesia. Sultan Ahmad Samudra Pasai diperkirakan memerintah pada abad ke-14. Ia juga dikenal sebagai sultan yang memperluas wilayahnya melalui perang, serta sebagai sultan yang memperkenalkan agama Islam secara luas di wilayah kerajaannya. Sultan Alauddin Riayat Shah. Alauddin Riayat Shah Al-Qahar disebut sebagai salah satu penguasa terkuat dalam sejarah Kesultanan Aceh. Pada masanya, kekuasaan yang dimulai oleh ayahnya berhasil diperkuat. Hubungan diplomatik dengan Kesultanan Ottoman. Pada masanya, hubungan diplomatik dengan Kesultanan Ottoman berhasil dilaksanakan. Hal ini dibuktikan saat dirinya mengutus utusan untuk meminta bantuan dan langsung ditanggapi oleh Sultan saat itu dengan dikirimnya ahli pembuat senjata demi melawan Portugis. Meskipun Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar sebenarnya tidak berhasil secara militer melawan Portugis di Melaka, pemerintahannya berhasil membuat nama Aceh menjadi sangat disegani. Akhir hidup Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar wafat pada 28 September 1571. Terlihat dari prasasti di kuburannya. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah I Marangi Daeng Manrabia. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu, Sumbawa. Sultan Zainal Abidin. Zainal Abidin mendapatkan pendidikan Islam sejak muda. Ayahnya Kolano marhum adalah Raja Ternate pertama yang tercatat memeluk Islam. Di bawah bimbingan seorang pedagang sekaligus ulama bernama Datu Maulana Hussein, Zainal Abidin memperoleh pengetahuan tentang Islam. Keberangkatan ke Giri. Tahun 1494, Sultan Zainal Abidin berangkat ke Jawa untuk memperdalam Islam di pesantren Sunan Giri. Selama berada di Giri, Sultan Zainal Abidin menjalin persahabatan dan persekutuan yang kuat dengan orang-orang Jawa. Di sana dia dikenal sebagai Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih, seorang pejuang gagah berani serta cendekiawan yang saleh. Usaha dalam menyebarkan Islam. Salah satu upaya Zainal Abidin yang terpenting untuk mengembangkan Islam selain mendirikan sejumlah sekolah Islam dengan guru-guru ulama dari Jawa adalah membentuk lembaga Jolebe atau Bobato Akhirat yang bertugas membantu Sultan mengurus serta mengawasi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Tahun kewafatannya. Setelah Islam berkembang di Ternate, pengaruhnya kemudian menyebar ke seluruh Maluku. Perkembangan Islam di Maluku pun semakin pesat setelah Sultan Zainal
Abidin meninggal pada tahun 1500. Sepeninggal Sultan Zainal Abidin, tampuk kekuasaan Kesultanan Ternate jatuh ke tangan putranya, Sultan Bayanullah. Datuk Tunggang Parangan. Tunggang Parangan adalah seorang ulama Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kutai di Kalimantan bersama temannya, Datuk Ribandang, pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota yang memerintah dari tahun 1525 hingga 1589. Bersama Datuk Ribandang, Datuk Tunggang Parangan menyebarkan agama Islam di kerajaan-kerajaan yang ada di timur Nusantara. Datuk Ribandang dan Datuk Tunggang Parangan adalah ulama yang pertama kali datang ke tanah Kutai. Setibanya di Kutai, mereka menghadap Raja Mahkota Mulai Alam, Raja Kutai Kartanegara periode 1525 sampai 1589. Datuk Ribandang dan Datuk Tunggang Parangan adalah ulama yang pertama kali datang di tanah Kutai. Setibanya di Kutai, mereka menghadap Raja Mahkota Mulia Alam, Raja Kutai Kartanegara periode 1525 sampai 1589. Raja Mahkota menjadi Raja Kutai Kartanegara pertama yang memeluk Islam pada 1575. Keputusan raja untuk masuk Islam diikuti oleh rakyatnya, sehingga agama Islam perlahan berkembang di tanah Kutai. Datuk Tunggang Parangan menyebarkan Islam di tanah Kutai hingga akhir hayatnya. Setelah meninggal, ia dimakamkan di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wali Songo. Wali Songo merupakan nama Dewan Dakwa atau Dewan Mubalik pergi atau wafat maka akan diganti oleh wali lainnya. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi budaya Hindu-Buddha di Nusantara, lalu diganti dengan kebudayaan Islam. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim memiliki nama lengkap Maulana Makdum Ibrahim As-Samarkandi. Diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah. Sunan Maulana Malik Ibrahim berdakwah dengan cara budi bahasa yang santun dan akhlak mulia, tidak menentang agama dan percayaan penduduk asli. Karena cara-cara baik inilah banyak masyarakat yang tertarik dan masuk Islam. Sunan Ampel. Sunan Ampel, anak tertua Sunan Maulana Malik Ibrahim, menjelaskan metode dakwah pertama Sunan Ampel unik dengan membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar tumbuhan dianyam bersama rotan. Kemudian kipas tersebut diberikan kepada para penduduk secara gratis dengan syarat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sunan Bonang. Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrawati, lahir tahun 1465 Masehi, mempunyai nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Cara dakwah Sunan Bonang dengan akulturasi budaya, penamaan unsur-unsur Islami tanpa mengubah budaya atau kebiasaan masyarakat yang ada sebelumnya. Sunan Bonang juga menggunakan pertunjukan wayang dan permainan gamelan Bonang untuk menarik perhatian warga sekitar dan menjadi media dalam berdakwah. Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim dengan gelar Raden Syarifuddin, lahir pada tahun 1470 Masehi. Laki Sunan Bonang, anak kandung dari Sunan Ampel serta saudara laki-laki Sunan Bonang. Metode dakwah Sunan Derajat mendirikan rumah penampungan, kemudian perlahan berubah menjadi pesantren untuk menyebarkan Islam. Sunan Derajat suka memberikan solusi dalam kehidupan, nasihat-nasihat yang disesuaikan dengan ajaran Islam, serta menyebarkan Islam melalui kesenian seperti syair atau tembang-tembang yang diiringi alat musik tradisional. Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Jafar Shodiq. Sunan Kudus memiliki gelar Waliul Ilmi karena memahami berbagai ilmu agama, seperti ilmu tauhid, hadis, ilmu fikih, sastra mantik, usul. Metode dakwah Sunan Kudus melalui kesenian yaitu gending, maskumam, bang, dan mijil. Sunan Giri. Sunan Giri putra Syekh Maulana Ishaq atau saudara kandung Sunan Gresik. Dengan begitu Sunan Giri masih saudara sepupu dengan Sunan Ampel. Metode dakwah Sunan Giri dengan menciptakan karya seni seperti lagu berbahasa Jawa, Asmarandana, dan Pucung, dan permainan anak-anak lir, cublak-cublak suweng. Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said. Beliau lahir tahun 1450 Masehi, merupakan putra dari Ki Tumenggung Wilatikta dan ibunya Raden Mas Jumanten Retna Dumilar Nawangrum. Metode dakwah Sunan Kalijaga menjadi
mengulang dan menciptakan beberapa lakon pewayangan berjudul Dewi Ruci, Jimat Kalimasada, Batruk Dadi Ratu. Dalam dunia seni, Sunan Kalijaga membuat lagu berjudul Kidung Tengah Wengi, Lir Ilir, Seluku Seluku, Batok, dan Turi Turi Putih. Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Metode dakwah Sunan Muria sama seperti Sunan Kalijaga, menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya. Seperti Sunan Muria suka menggelar lakon, carangan, Dewa Ruci, Dewa Serani, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptanik, Semar Ambrangan Jatur. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai nama asli Syarif Hidayatullah atau Syarif Al-Kamil. Lahir tahun 1448 Masehi oleh dari pasangan Syarif Abdullah Datuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Metode dakwah Sunan Gunung Jati diantaranya gamelan sekaten atau gamelan syahadatan. Masyarakat bila ingin menonton ini cukup bayar dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.